Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal persiapan PAS. Kita mulai dari nomor 1. Soal nomor 1 ini berkaitan dengan eksponen. Jika nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 4, maka tentukan hasil dari X pangkat 2 dikali Y pangkat min 2 per X pangkat min 3 dikali Y. Langkah pertama, kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk eksponen ini menggunakan sifat dari eksponen. Sifat yang bisa kalian gunakan adalah A pangkat M per A pangkat N bisa kalian ubah menjadi A pangkat M min N. Atau kalian bisa memindah pangkat negatif ke atas atau ke bawah. Contohnya pada X ini ya, jadi ada X yang di pembilang dan ada X yang ada di penyebut. Yang bernilai negatif ada di penyebut. Berarti karena dia ada di bawah, kita pindahin ke atas berarti tandanya berubah jadi positif. Kemudian Y pangkat 1. Karena Y yang di atas berpangkat negatif, kita pindah ke bawah jadi plus 2. Sehingga X pangkat 2 tambah 5, 2 tambah 3 itu 5 per Y 1 tambah 2 itu 3. Nah, barulah kalian bisa mengganti nilainya. Ya, X itu tadi nilainya sama dengan berapa? Sama dengan 2 pangkat 5 per Y tadi nilainya berapa? 4 pangkat 3. Nah, apa sih artinya 2 pangkat 5? Nah, sebenarnya kalian bisa langsung cari juga nilainya ya. Misalnya 2 pangkat 5 itu nilainya 32. 4 pangkat 3 itu nilainya 64. Pecahan ini kalau kita sederhanakan bisa menjadi 1/2. Atau misalnya nih, kalian nggak hafal 2 pangkat 5 itu berapa. Berarti kalian bisa definisikan 2 pangkat 5 itu artinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kemudian 4 pangkat 3 itu artinya apa? 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita sederhanakan. Kita sederhanakan bentuknya. 2 dibagi 4 bisa nih 2 kan? Atau 2 kali 2 itu kan 4, berarti 4 yang ini bisa dicoret. Kemudian ini juga sama ya. Jadi 2, oh ini bisa dicoret. Berarti yang tersisa apa? Yang tersisa 2 dan 4 ya. 2/4 atau bisa kalian sederhanakan menjadi 1/2. Jadi jawabannya sama saja ya. Jadi kalian bisa langsung kalau memang sudah hafal 2 pangkat 5 itu berapa bisa langsung ditulis hasilnya. 4 pangkat 3 juga sama. Tapi kalau memang belum hafal 2 pangkat 5 itu berapa atau kalian belum tahu atau merasa kesulitan mencari 2 pangkat 5, boleh kalian definisikan seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 masih sama berkaitan dengan eksponen. Yang ditanyakan adalah menentukan nilai dari 32 pangkat 1/5 dikurangi 125 pangkat 2/3 ditambah 25 pangkat 1/2. Nah, di sini kata kuncinya ada di pangkat penyebutnya. Ya, jadi di sini pangkatnya berupa pecahan. Nah, kalian bisa perhatikan penyebutnya. Nah, di sini kalian bisa cari 32 ya. Pangkat 1/5 dikurangi 125 pangkat 2/3 ditambah 25 pangkat 1/2. Kalian cari nih 32 itu kira-kira bilangan berapa ya? Kalau dipangkatin 5 hasilnya 32. Oh, ketemu jawabannya 2 pangkat 5 ya. Jadi si 32 ini kita tulis menjadi 2 pangkat 5. Pangkat 1/5 dikurangi, kemudian kita cari
bilangan berapa yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 125? Oh 5 pangkat 3 ya, pangkat 2/3. Ditambah selanjutnya 25 itu bisa kita ubah jadi 5 pangkat 2 pangkat setengah. Nah, sesuai dengan sifat eksponen, kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya kita kalikan ya. Jadi kita kalikan seperti ini. Nah, sehingga ini hasilnya menjadi 2 pangkat 5 kali 1/5. Oh, 5-nya bisa kita sederhanakan. 5 pangkat 3 dikali 2/3, 3-nya bisa kita sederhanakan, ini juga sama. Sehingga hasilnya 2 pangkat 1 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu berapa? 2 ya. 5 pangkat 2 itu 25 ditambah 5. Nah, kalau kita hitung hasilnya 2 dikurangi 25, 23. 23 ditambah 5 berarti jadinya min 18. Oke. Kita coba ke soal nomor 3. Wah, terlalu banyak nih jaraknya. Kita naikin dulu soalnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini berkaitan dengan fungsi eksponen. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai dari F2 ya. Apa sih artinya F2 ini? Ya, artinya X yang ada pada fungsi ini kita ganti dengan ini, dengan 2. Sehingga akan berubah menjadi F2 itu sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 2. Nah, 3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 2 itu 9. 9 dikurangi 2 sama dengan 7 ya. Mudah ya untuk nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Oke, masih sama nih jaraknya kejauhan. Kita naikin dulu soalnya. Oke, kita mulai untuk nomor 4. Nah, nomor 4 tentukan titik mana yang dilalui fungsi fx sama dengan, nah sepertinya ini karena kita bahasan materinya mengenai eksponen ya, sepertinya untuk yang ini itu maksudnya mungkin seperti ini ya, mungkin fx sama dengan 2 pangkat x min 3. Nah, bagaimana cara kita mengetahui titik itu melalui sebuah fungsi atau bukan? Nah, kita bisa cara sederhananya atau cara mudahnya, kalian bisa substitusi setiap titik-titik ini. Setiap titik-titik ini kita substitusi ke fungsinya ya, ke fungsinya. Fungsinya mana? Fungsinya ini, fx sama dengan 2 pangkat x min 3. Kita mulai dari titik yang pertama. Titik A itu adalah 0, -2. Artinya ketika kita punya fungsi fx sama dengan 2 pangkat x min 3, berarti x-nya ini kita ganti dengan ini. Ingat, titik itu kan selalu koordinatnya dalam x, y ya. Jadi x-nya kita ganti 0. Berarti 2 pangkat 0 dikurangi 3. Seperti yang kita ketahui, 2 pangkat 0 itu adalah 1. 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Ya. Nah, sekarang kalian cek apakah hasil ketika kalian ganti x-nya menjadi 0 ini sama dengan hasil ini. Jika sama, jika hasil ini sama dengan ini, sama dengan nilai y-nya, artinya apa? Artinya titik 0, -2 ini melalui fungsi ya, melalui fungsi fx sama dengan 2 pangkat x min 3. Oke, kita lanjut untuk titik yang B. Titik yang B adalah 1, -1. Kita coba cek ya, ini artinya x-nya 1, y-nya -1.
Ingat, fungsinya adalah 2 pangkat X min 3. Berarti F1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 3. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 dikurangi 3 negatif 1. Oh, ternyata sama nih hasilnya dengan Y-nya. Karena sama, ya, artinya titik 1, min 1 itu melalui fx gitu aja ya. Biar cepat, fx-nya apa? Fx-nya ya ini, 2 pangkat X min 3. Kita cek lagi. Titik C. Titik C itu 2,0 ya. Kita lihat 2,0. Ingat, X, Y. X-nya kita ambil 2, berarti F2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 3. 2 pangkat 2, 4 dikurangi 3, berarti hasilnya 1. Sekarang kita cek. 1, 0. Sama atau berbeda? Berbeda ya. Karena ini hasilnya tidak sama, artinya apa? Artinya titik 2,0 ini tidak melalui fx ya. Nah, kita cek lagi yang D. Yang D itu titiknya 3,5 ya. 3,5. Ingat, masih ingat tadi fungsinya apa? Fungsinya adalah 2x min 3. Jadi x-nya kita ganti dengan 3. Berarti F3 sama dengan 2 pangkat 3 min 3. 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikurangi 3, 5. Ya, 5, 5. Oh, sama ya. Karena sama berarti 3,5 melalui fungsi ya. Kita cek lagi. Yang terakhir 4,13 titik E 4,13. Kita substitusi F4 berarti 2 pangkat 4 dikurangi 3. 2 pangkat 4 itu berapa sih? 2 pangkat 4 itu kan 16. 16 dikurangi 3, 13. Kita cek 13, 13. Oh, sama. Karena sama, artinya titik 4,13 melalui fungsi. Ya, jadi bisa kita simpulkan di sini kalau titik yang ini tadi ya, yang 0,2 itu ternyata melalui titik. 1, min 1 melalui titik juga. 2,0 tidak melalui titik ya. Tidak melalui titik. Kenapa? Karena setelah kita substitusi X-nya sama dengan 2 ke fungsi, itu hasilnya bukan 0. Malah hasilnya 1 ya. Titik D juga sama melalui fungsi. Titik E juga begitu melalui fungsi. Oke, kita coba jawab soal nomor 2. Untuk soal nomor 5 ya maksudnya, sorry. Oke, jadi tentukan bentuk sederhana dari 14 per akar 7. Ingat, setiap kita menemukan pecahan yang bentuknya atau yang penyebutnya itu berupa akar, pertama kalian harus merasionalkan ya. Bagaimana sih cara merasionalkan bentuk akar? Kita mulai dulu dari, mungkin di sini kita bagi aja ya. Jadi di sini yang bentuk sederhana itu nomor A, nomor C, nomor E, dan nomor F. Kita coba yang A. Yang A itu adalah 14 per akar 7. Nah, kita bisa merasionalkan dengan mengalihkan akar 7 per akar 7. Ya, seperti yang kita ketahui 14 di akar 7 itu adalah 14 akar 7. Kemudian akar 7 kali akar 7 itu akar 49 atau bisa kalian langsung tulis 7. Nah, 14 bagi 7 bisa nih. Berapa? 2. Berarti hasilnya adalah 2 akar 7. Kita coba lagi yang C. Yang C 2 per akar 3. Berarti di sini kita perlu kali berapa? Kita perlu kali akar 3 kali akar 3. 2 kali akar 3 langsung aja ditulis 2 akar 3. Ingat, kalau ada akar 3 kali akar 3 berarti hasilnya 3. Atau kalau secara umum bisa kita tulis
ketika kalian ketemu akar A dikali akar A, itu hasilnya adalah A ya. Nah, sekarang 2/3 ini bisa disederhanain nggak seperti yang A? Tidak bisa kan? Berarti ya sudah, inilah hasil akhirnya. Selanjutnya yang E itu 2 per akar 4. Nah, kalian perhatikan dulu, akar 4 ini bisakah ditarik keluar dari akar? Bisa ternyata ya. Jadi akar 4 itu ternyata adalah 2. Berarti 2 bagi 2 itu 1 ya. Selanjutnya untuk yang F itu adalah 3 per akar 6. Nah, berarti kita kalikan akar 6 nih semuanya ya. Jadi kita kali akar 6 per akar 6. 3 kali akar 6, 3 akar 6. Akar 6 kali akar 6, 6. Ini bisa kita sederhanakan nih ya. Sama-sama kita bagi 3, berarti 1 per 2 akar 6. Oke, jadi untuk yang A, C, E, dan F itu kalian tinggal kalikan sesuai dengan ini. Ya, sesuai dengan penyebutnya. Ini juga sama, kecuali yang E karena dia bisa keluar dari akar. Ya, yang F pun juga sama. Oke, sekarang kita coba untuk bentuk yang lebih kompleks lagi. Yang B bentuknya adalah 2 per 1 min akar 2. Di sini kalian bisa mengalihkan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya ya. Bentuk sekawannya bagaimana? Kalau 1 min akar 2 berarti bentuk sekawannya adalah 1 plus akar 2 ya. Jadi ini kita sama-sama kalikan 1 plus akar 2. Selanjutnya ya, ini jangan buru-buru kalian kalikan ya. Jadi cukup ditulis berdekatan saja seperti ini. 2 dikali 1 per akar 2. Kemudian kita perhatikan yang bawahnya ya. Jadi 1 dikali 1, 1. 1 dikali akar 2 plus akar 2. Min akar 2 dikali 1, min akar 2. Min akar 2 dikali akar 2, min 2. Nah, ini bisa hilang, berarti jadinya 2. 1 plus akar 2 per 1 dikurangi 2, min 1. Atau minnya bisa nih kalian geser ke atas jadi min 2, 1 plus akar 2. Ya. Kita coba untuk yang serupa. Yang D itu 1 plus 2 akar 3 ya. Yang D 1 per 2 plus akar 3. Ingat, kita kalikan dengan bentuk rasionalnya. Bentuk rasional dari 2 plus akar 3 itu adalah 2 min akar 3. Ingat, kalau atasnya dikali, bawahnya juga harus dikali supaya adil ya. Nah, kita kali dengan 2 min akar 3. Selanjutnya ya, seperti tadi ya, 1 kita tulis berdekatan saja dulu, jangan buru-buru dikali, per, nah ini kan kalau yang sebelumnya di soal yang B itu kita kali pelangi ya, 2 kali 2, 2 kali ini ya, akar 3, akar 3 kali 2, akar 3 kali min akar 3. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan bentuknya ini seperti ini, A min B dikali A plus B. Yang membedakan kan hanya tanda aja ya, ini plus ini min. Ketika kalian ketemu A min B dikali A plus B, kalian bisa cari pakai A kuadrat min B kuadrat ya, atau A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Berarti dengan kata lain 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ya, dikurangi akar 3 pangkat 2 itu 3 ya. 1 dikali 2 min akar 3 per 4 dikurangi 3 min 1 ya. Nah, berarti karena 1 dibagi 1 habis ya, berarti sisanya 2 min akar 3. Nah, silakan kalian bisa mencoba untuk yang G. Berarti untuk yang G 2 per 2 min akar 3. Berarti bentuk sekawannya apa? Bentuk sekawannya adalah 2 plus akar 3 ya. Nah, silahkan bisa kalian lanjutkan sendiri untuk yang G. Nah, untuk soal berikutnya ada di bagian 2 ya.
Semoga membantu.